Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 3. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu sejarah awal pertumbuhan pesantren. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan sejarah awal pertumbuhan pesantren. Deskripsi tentang perkembangan pesantren tidak bisa terlepas dengan penyebaran dan penyiaran agama Islam di bumi Indonesia ini. Sehingga dalam mengkaji perkembangan pesantren ini dapat dikelompokkan menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase masuknya Islam di Indonesia, di mana berdirinya dan berkembangnya pesantren tidak dapat dipisahkan dengan zaman Wali Songo, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan pondok pesantren yang pertama kali adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dalam perkembangan pesantren, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang telah mendirikan pesantren di Kembang Kuning, kemudian pindah ke Ampel Denta, Surabaya dan mendirikan pesantren di sana. Lanjut yang kedua yaitu fase penjajahan Belanda. Penaklukan Belanda atas bangsa di Nusantara telah menyebabkan adanya proses westernisasi di berbagai bidang, termasuk pula dalam bidang pendidikan, dengan berdalih pembaharuan mereka menyelinapkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan agama Nasrani. Tujuan itulah yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Kebijakan-kebijakan kolonial yang senantiasa berusaha untuk menghambat dan bahkan menghancurkan pendidikan Islam telah menyebabkan kekhawatiran, kemarahan, kebencian, dan pemberontakan kepada pemerintah Belanda yang oleh kalangan pesantren dimanifestasikan dalam 3 aksi. Aksi yang pertama yaitu uslah, dalam arti yaitu pengasingan diri, yaitu menyingkir ke desa-desa terpencil yang jauh dari jangkauan suasana kolonial Belanda. Kedua yaitu bersikap non-kooperatif dan mengadakan perlawanan secara diam-diam kepada pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, berontak dan mengadakan perlawanan fisik terhadap Belanda. Ketiga, itu ada fase penjajahan Jepang, di mana pada awalnya sikap pemerintah Jepang menampakkan sikap yang sangat menguntungkan Islam, seakan-akan membela kepentingan Islam. Sikap tersebut ternyata hanyalah
siasat Jepang untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang, sehingga Jepang berusaha menarik simpati dari kalangan Islam dengan kebijakan-kebijakannya, di antaranya yang pertama kantor urusan agama yang dulunya dibentuk oleh pemerintah Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua ada pondok pesantren yang besar seringkali mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar Jepang. Ketiga, sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Dan keempat, umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut dengan Majelis Islam Indonesia. Kebijakan-kebijakan Islam sebagaimana tersebut di atas sedikit memberikan ruang gerak bagi pertumbuhan pesantren dan pendidikan madrasah. Namun, itu tidak berlangsung lama karena setelah mendapatkan tekanan dari pihak sekutu, pemerintah Jepang bertindak sewenang-wenang dan bahkan lebih kasar dan kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Yang terakhir yaitu fase kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemimpin bangsa Indonesia memulihkan kembali dan berusaha mengembangkan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Pondok-pondok pesantren yang pada masa penjajahan kurang mendapatkan kebebasan dan mengembangkan misinya mulai bermunculan dan berusaha untuk senantiasa eksis dan berbenah diri, meningkatkan daya saingnya bersama lembaga-lembaga lain. Untuk masa-masa yang akan datang, pendidikan pesantren itu diprediksi memiliki peran sebagai model dalam pendidikan nasional. Antara lain itu ada peran instrumental, peran keagamaan, peran mobilisasi masyarakat, dan ada juga peran pembinaan dan keterampilan. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan pesantren di Indonesia ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.